Halo semuanya, nama saya Indra Siana. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusun kampanye public relation yang saya pelajari dari buku yang berjudul Strategic Planning for Public Relation atau Perencanaan Strategis untuk Hubungan Masyarakat. Edisi kelima, karya Ronald D. Smith. Perencanaan strategis untuk hubungan masyarakat edisi kelima karya Ronald D. Smith ini menunjukkan bagaimana menerapkan pragmatis kampanye strategis yang didorong oleh penelitian yang digunakan dalam praktik PR. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam menyusun kampanye public relation. Fase 1, penelitian formatif terdiri dari 3. Langkah 1, menganalisis situasi. Langkah 2, menganalisis organisasi. Langkah 3, menganalisis publik. Fase 2, strategi memiliki 3 langkah. Langkah yang keempat, menetapkan sasaran dan tujuan. Langkah yang kelima, merumuskan strategi aksi dan respons. Langkah yang keenam, mengembangkan strategi pesan. Fase 3 adalah taktik. Langkah yang ketujuh, memilih taktik komunikasi. Langkah yang ke-8, mengimplementasikan rencana strategis. Fase 4 adalah penelitian evaluatif yang memiliki langkah terakhir, yaitu langkah 9 adalah mengevaluasi rencana strategi. Menganalisis organisasi adalah kesadaran diri sebelum rencana komunikasi strategi yang berhasil dapat dibuat. Ahli strategi harus memiliki pemahaman menyeluruh dan faktual tentang organisasi mereka, seperti kinerjanya, reputasinya, dan strukturnya. Lingkungan internal atau internal environment, mulailah audit dengan melihat kinerja dan struktur organisasi dan segala hambatan internal untuk sukses. Contoh mission statement. 1. Google. Misi Google adalah mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses secara universal dan bermanfaat. Contoh pernyataan visi. Amazon menjadi perusahaan yang paling berpusat pada pelanggan di dunia, di mana orang dapat datang untuk menemukan apapun yang mungkin ingin mereka beli secara online. Contoh pernyataan nilai. Coca-Cola. Nilai kami berfungsi sebagai kompas untuk tindakan kami dan menggambarkan bagaimana kami berperilaku di dunia. Persepsi publik. Apa yang dipikirkan orang tentang organisasi adalah fokus utama untuk audit PR. Persepsi ini didasarkan pada visibilitas dan reputasi. Mempromosikan persepsi. Secara umum, semakin kuat visibilitas organisasi dan semakin positif reputasinya, semakin besar kemampuan yang dimilikinya untuk membangun basis positif ini. Sumber informasi untuk audit hubungan masyarakat. Anda dapat memperoleh informasi untuk audit hubungan masyarakat dari beberapa sumber berbeda. Lingkungan luar. Secara khusus, analisis ini melihat pada pendukung, pesaing, lawan, dan hambatan eksternal lainnya. Berikut adalah ikhtisar masing-masing. Pendukung, pesaing, lawan, dan hambatan eksternal. Contoh perencanaan 2 menganalisis organisasi. Lingkungan internal. Upstate College terdiri dari lingkungan internal, persepsi publik, lingkungan luar. Tiny Ticus, lingkungan internal, persepsi publik, lingkungan luar. Lingkungan internal, A. Informasi yang ada, performa, struktur, dan hambatan internal. B. Program penelitian. Anda mungkin harus melakukan penelitian untuk mempelajari lebih lanjut tentang lingkungan internal. C. Temuan penelitian. Tunjukkan temuan Anda yang jelaskan lingkungan internal organisasi Anda dan menulis ringkasan singkat tentang lingkungan internal. Daftar periksa 2B persepsi publik. A. Informasi yang ada, seperti reputasi. B. Program penelitian, wawancara dengan orang-orang kunci dalam organisasi. C. Temuan penelitian, menjelaskan persepsi publik tentang organisasi Anda dan menulis ringkasan singkat tentang persepsi publik. Daftar periksa 2C lingkungan eksternal. Pertanyaan yang diperluas. A. Informasi yang ada, kompetisi, berlawanan, hambatan eksternal. B. Program penelitian, survei dengan publik yang representatif. C. Temuan penelitian, menulis ringkasan singkat tentang lingkungan eksternal. Berikut materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak.